Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati. Siang ini Tati mau jalan-jalan olahraga ya di taman itu. Ini ada orang jemur apa di sini? Oh, jemur kacang. Rajin amat nih jemur kacang di situ. Ya, siang ini mendung. Tati habis buang sampah, ngevlog teman-teman. Ya, Tati ngevlog panas-panas begini, siang-siang bolong, belum makan juga. Nyari suasana ini aku mau lewat jalur biru ya. Nyari suasana. Tapi lewat jalur biru. Ya, hari ini Tati sempet ngevlog, tapi besok ya mungkin hari Kamis itu Tati nggak bisa ke sini, maksudnya nggak bisa ke taman ini ya. Ngevlog ada di rumah sakit Suang Hoien ya. Ngevlog ada di rumah sakit Suang Hoien karena hari Kamis besok neneknya masuk rumah sakit, operasi pantatnya. Biar nggak ribut saja. Gara-gara pantat itu jadi malam nggak tidur, jadi berantem melulu ya, sama saya, sama anaknya. Kelihatan berantem saja ya, makanya hari ini nanti biarinlah kumpulin ngevlog kayak gini. Saya tuh sebenarnya kalau di rumah sakit nunggu itu sedih teman-teman ya. Sedihnya kenapa ya, tidurnya itu bukannya nggak nyaman ya, tempat tidurnya itu dikit, cuman muat bahu dua ini saja gitu kan. Jadinya gimana ya, apalagi tangan saya yang sini kan udah agak cedera ya. Saya tiap hari itu minum obat. Kemarin aku nggak kemana, maksudnya kemarin aku nggak ke dokter. Yang ngambilin obat itu majikan Tati ya, yang ngambilin obat itu majikan Tati nggak sempet ke sana ngambil obat ya. Nggak apa-apa lah ya. Kemarin mungkin itu obatnya yang ngambilin tuh bosnya Tati ya, yang ngambilin bosnya Tati ya. Nggak apa-apa lah, nyari sebenarnya sih apa ya, gimana ya, sebenarnya sih kalau masuk rumah sakit itu ya, ntar dulu di sini ada orang kan. Masuk rumah sakit itu paling enggak kan 1 minggu ya, 1 minggu 2 minggu kayak gitu, paling enggak 1 minggu 2 minggu itu masuk rumah sakit ya. Kalau sekarang emang belum itu apa namanya, belum ada tempatnya karena tempatnya kalau di sini kan gantian ya, tempatnya kan gantian. Kebenaran hari ini sebenarnya nenekku tuh maunya dirawat tuh hari ini, tapi hari ini kan nggak ada tempat gitu ya. Nenekku tuh mintanya tuh hari ini ya, dirawat tuh hari ini, tapi hari ini nggak ada tempat untuk ngerawat gitu. Jadi ya suruh nunggu gitu. Tapi nenekku namanya aja orang tua ya, bingung. Bener, aku tuh kalau nggak anaknya baik aku udah lari kemarin.
Aku hari ini nelpon, ntar dulu ya, maaf. Hari ini saya ngomong ke agent saya ya, ntar aku mau kesini dulu. Hari ini saya ngomong ke agent, bilang kalau malam jarang tidur, kalau kayak gini terus saya nggak mau jaga. Kayak gitu aku udah bilang kayak gitu, kalau kayak begini terus saya nggak mau jaga. Saya udah capek, malam nggak tidur, siang juga nggak tidur, capek. Ya bener, saya itu butuh duit ya, tapi kalau kerjanya nonstop 24 jam kayak gitu, kita juga nggak kuat ya. Duit dicari dimanapun dicari bisa, tapi kalau kesehatan itu perlu dijaga ya. Saya itu gimana ya, bingungnya neneknya itu kok kayak gitu. Kemarin semalam memang saya buat video itu 2 ya. Saya buat video 2, jam 3 sama jam 4, jam 3 sama jam 4. Terus saya kirimin ke anak-anaknya semua, anaknya tahu semua. Sekarang anaknya udah tahu kalau maknya itu kalau malam nggak pernah tidur, kerjaannya kayak gitu. Yang bener saja ya teman-teman ya, malam itu apa namanya, bantal sama selimut itu dibuang semua di lantai ya. Selimut sama bantal itu semua dibuangin di lantai, celana dilepas, pempes dibuang. Nah terus gimana? Saya mau marah juga kasihan, dia udah tuwek. Saya nggak marah tapi kebangetan kayak gitu kan teman-teman. Jadi ya serba salah ya, saya marah, emang malam-malam saya juga marah, saya rekam marah, saya kirimin ke anaknya ya, saya kirimin ke anaknya itu, ke anaknya neneknya ya, saya kirimin ke anaknya neneknya. Terus anaknya neneknya pagi-pagi ke situ, terus tadi bilang, pokoknya kalau makmu itu belum dibawa ke rumah sakit, belum dioperasi, itu repot aku yang jaga. Yang jaga saya tuh nggak mampu kalau kayak gini terus gitu. Soalnya ya apa ya, saya suruh jaga 24 jam teman-teman, nggak tidur 24 jam itu ya, saya nggak tidur kayak gitu ya, saya nggak mau lah. Tadi aku mau telepon agent nggak diangkat. Agent aku kasih itu apa, videonya itu 2 sama bosku yang ngomong, saya rekam semua, saya kasih sana, dia nggak ada reaksi apa-apa, nggak ini nggak itu gitu sih. Agentku itu nggak tahu agent sini tuh gimana gitu ya. Kalau saya terus terang ya, kalau seandainya saya sih selama ini saya kuat-kuatin ya karena anaknya baik, tapi kalau besok-besok ya saya juga nggak mau kayak gitu terus kan. Kayak gitu terus saya juga nggak mau, capek. Mending ngasuh yang udah pikun sekalian, udah nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nah itu malah baik. Kalau kayak gini tuh bikin aku emosi ya, bikin makan hati kayak gitu kan, makan hati, emosi ya, saya tuh emosi terus ya. Intinya besok hari Kamis itu udah positif ya, hari Kamis itu positif, masuk rumah sakit selama 2 minggu ya. Tetap insya Allah lah saya mau ngevlog di samping rumah sakit, kan ada taman, mau ke toko Indo, ke apa ya, namanya cari duit ya, dimana aja pasti bisa kan, kayak gitu. Saya tuh sampai seheran-herannya, sesabar-sabarnya. Di hatiku ini banyak sabarnya ya. Aku jongkok di sini, di hatiku ini banyak sabarnya. Sebenarnya saya tuh susah loh guys. Saya tuh gimana ya, mau ngeluh, kalau ngeluh terus ya, jadi ya juga gimana ya, pikirannya rusak. Jadi buat ya udah, kalau waktu marah-marah gitu aja, kalau waktunya ngevlog ya ngevlog kayak gini, begitu aja kan, begitu. Soalnya mau gimana lagi, udah orangnya udah kayak gitu, kitanya mau gimana lagi, anaknya juga udah pasrah kalau maknya kayak gitu. Pokoknya yang penting
besok itu hari Kamis itu operasi gitulah, saya udah seneng lah, maksudnya itu pampers juga nggak banyak make kayak gitu, dia juga nggak kesakitan, tidur juga nyenyak kayak gitu kan. Nah, daripada sekarang ya tidur kayak gitu malam begadang, padahal udah minum obat tidur tapi tidurnya itu nggak nyenyak gitu. Dia minum obat tidur satu tapi tidurnya itu nggak nyenyak gitu, bangun terus. Waktunya saya tidur dia bangun, waktunya dia bangun saya tidur kayak gitu kan. Tapi waktunya saya bangun juga dia teriak-teriak gitu kan, yang ini yang itu, yang ini yang itu kayak gitu. Maksudnya kalau siang itu kalau aku tidur di ruang tamu gitu ya, yang bilang TV-nya ini nomor berapa dia kan nggak ngerti nomor kan, mencet TV kalau udah nggak bisa dipencet lagi teriak-teriak kayak gitu. Aku pusing guys, pusing kayak gitu. Aduh, mang golek duit kok rekosane kayak gini. Alamak, mang golek duit kok rekosane kayak gini to ya. Ya Allah, ya muga-muga rezekiku bisa ditambal karo YouTube iki ben entuk duit, ngelek entuk duit. Mumet aku teman-teman, rekoso golek duit, malam-malam begadang masih salah kayak gini. Mending yang jaga orang rahasia kayak gitu, mending yang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, cuman di tempat tidur kayak gitu malah enak, mau ngapa-ngapain yang penting bersih, terus yang penting bersih, terus yang penting obat, semua obat ada, kita mau ngapain bebas kayak gitu. Lah kalau sekarang ya nenekku masih lancar, masih ngomongnya juga masih pinter kayak gitu ya, aku bongko toh guys ya toh. Ya aku bongkong, ngomongnya sik lancar, apa-apane sik lancar. Masa aku kaya ngono. Ngomongnya masih lancar, apa-apanya lancar. Ya gimana? Ini rumputnya dipotong lagi. Aduh. Ya intinya besok hari Kamis, itu neneknya mau dibawa ke rumah sakit operasi. Ya mungkin saya ke rumah sakit itu selama 1 minggu ya, selama 1 minggu di rumah sakit begitu ya teman-teman ya, begitu. Berarti saya di rumah sakit itu 1 minggu itu di rumah sakit karena neneknya dirawat di rumah sakit ya. Aku nungguin 1 minggu apa 2 minggu kayak gitu. Positif, aku pusing kalau di rumah sakit itu ya, apalagi neneknya kayak gitu ya. Saya tahu biasanya aja kayak gitu, apalagi suster sama dokternya pasti marah, itu pasti. Dulu juga kayak gitu sama susternya, sampai nelpon sama bosku marah-marah karena neneknya kayak gitu. Sekarang dioperasi, besok itu dijebol lagi itunya, benangnya begitu. Jadi saya tuh sedih, susah guys kalau nenekku di rumah sakit itu, rese orangnya. Sabar ada di sini, sabar ada di sini. Tebel kayak hatimu, tebel kayak hatimu. Ya udah, sekian dulu ya guys ya video dari Tati ya. Intinya hari Kamis neneknya dirawat di rumah sakit, minta doanya semoga nggak lama-lama di rumah sakit ya, karena di rumah sakit tuh nggak enak ya teman-teman ya. Minta doanya semua semoga nenekku cepet sembuh dan nggak error lagi kayak gitu. Saya juga pusing. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga suka video Tati ya. Bye. Jangan lupa jaga kesehatannya ya, minta doanya semuanya. Bantu like, bantu subscribe channel Tati. Terima kasih. Bye.